Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya tausiah amanah Ketua PCNU Sidoarjo kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Abidin MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para kiai, para masyayikh, para asatidz, para punyai, para asatidzah, wabil khusus Rais Suriah MBCNU Wonoayu ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ingkang kawula hormati Bapak Bupati Kabupaten Sidoarjo yang akrab kita panggil Gus Mukhtar, Ketua Tanfidiyah beserta seluruh jajaran Tanfid MBCNU Wonoayu, Pak Camat Forkopim K yang sangat kami banggakan, para kader-kader seluruh Banom yang ada di MBCNU, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Siapa kita? Kersane tangi. Sepindah ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene napa kula lan panjenengan sedaya pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilantik dan menyaksikan pelantikan sebagai pengurus MBCNU Wonoayu. Ini adalah sebuah momentum yang sangat penting, karena saya masih punya keyakinan bahwa orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi pengurus NU itu adalah orang-orang pilihan dan pasti punya darah pejuang dari bapaknya, dari kakeknya, dari buyutnya. Tanpa ada darah pejuang tidak mungkin bisa hadir di sini, bisa dilantik pada kesempatan yang berbahagia ini. Oleh karenanya, karena punya darah pejuang ini, potensi ini harus benar-benar dimanfaatkan agar darah itu terus mengalir dari buyut kita, dari kakek kita, dari bapak kita, dari kita sampai ke anak cucu kita. Dengan demikian maka Nahdlatul Ulama semakin hari bukan semakin dijauhi, akan semakin hari akan semakin digemari, disenangi. Tidak hanya orang Indonesia tapi seluruh dunia akan cinta kepada Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karenanya para pengurus yang sangat kami banggakan, momentum ini harus menjadi momentum yang sangat berharga. Jadikan kesempatan menjadi pengurus ini menjadi kesempatan untuk berkhidmah secara maksimal. Kalau Bupati tadi menyampaikan bahwa pengurus NU itu harus niate khidmah, bukan golek maisha. Jangan sampai NU kemudian diplesetkan menjadi nonot urip.
Jangan sampai diplesetkan menjadi nunut urip, tapi NU akan benar-benar menjadi wadah bagi kita sekalian, kader-kader NU, untuk berkhidmah, berjuang dalam rangka ahsanu amala, dalam rangka membuat catatan-catatan indah dalam kehidupan ini, supaya ketika kita meninggal dunia, kita masih diingat oleh anak cucu kita. Kulo brebes mili ningali Abah Asyari, Abah Haryono, Masya Allah, serius. Di zaman seperti ini, ketika harga tanah melonjak luar biasa, Abah Asyari mewakafkan 1.800 meter persegi. Kalau itu diuangkan akan kurang lebih 2 miliar. Panjenengan gadah duit 2 miliar, 1 juta yang bumbuan. Abah Haryono, tanah dan bangunannya 1.400, tempatnya strategis, itu kalau diuangkan juga kurang lebih 2 miliar. Itu nanti akan menjadi catatan indah dalam kehidupan beliau berdua. Zaman sakniki Pak, zaman sakniki. Makanya kata zaman sakniki wong melok-melok NU malah ketoke khidmah tapi ternyata nunut ore. Allahumma shalli ala Muhammad. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa alil baitil kiram. Wa nakhussu khususan ila muassis nahdlatul ulama Basyir Masari wa Hasbullah Babi Sri Samsuri Mbah Khalil Banggalan Mbah Asad Samsul Arifin wa ghairihim ajma'in lahumul Fatihah. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, pertanyaan besar, mengapa Mbah Wahab, mengapa Mbah Hashim di setiap pertemuan NU, mulai acara formal seperti ini sampai pertemuan yasinan tahlilan, mengapa namanya selalu disebut, namanya selalu dikirimi Fatihah? Karena memang seluruh hidup beliau dicurahkan untuk Nahdlatul Ulama. Mbah Wahab punya sawah membentang dari Balung Bendo sampai Surabaya, dijual semuanya untuk kepentingan NU. Makanya Abah Asyari, Abah Haryono ini merupakan sosok yang mencontoh Mbah Wahab, Mbah Hashim. Mudah-mudahan beliau berdua nanti ketika meninggal dunia namanya akan terus disebut oleh para zuriyahnya. Allahumma amin. Sakniki Pak, sakniki tanah sakmono lho Pak. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau dhewe nggih ndelok ningali ketua MBCNU Wonoayu nggih seneng ya. Biasanya wong NU iku lek gondrong rambutnya rewu-rewu, arang-arang direkamasi gitu, ambune lebus. Lah niki mboten niki Abanas niki gondrong rebonding. Luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan panjangnya rambut, dengan semangatnya beliau luar biasa, akan memberikan percepatan terhadap perkembangan MBCNU Wonoayu. Lebih-lebih masyarakat sudah banyak yang mempercayakan kepada MBCNU, banyak yang mewakafkan, memberikan hibah dan seterusnya. Ini modal dasar bagi MBCNU Wonoayu untuk mengembangkan dan mempercepat gerakan yang dimiliki oleh MBCNU Wonoayu. Siap nggih? Nah, kula nggih nerusaken napa ingkang sampun dipun sampaikan kalian Gus Bupati tahu. Niku wau sakjane kula rumiyin karena beliau akan meneruskan perjalanan menuju satu acara kalian Bu Gubernur. Akhirnya kula kari, gak apa-apa lek kari malah isok suwe. Ngoten nah. Mboten engko sampean suwe engko lak gak mulai-mulai mboten. Saya hanya ingin menekankan bahwa serangan kita saat ini sudah mulai terang-terangan.
Kalau wau beliau menyampaikan kelompok radikal sudah menyusup ke Sidoarjo, bahkan yang hijau di antara 18 kecamatan itu hanya 3. Ini bukan hal yang remeh. Ini warga NU harus hati-hati. Makanya langkah pertama yang harus panjenengan miliki adalah nahnu ashabul haqqi fid dini wassiyasi. Kita sekalian harus percaya dan yakin bahwa NU punya pemahaman keagamaan yang paling hak, paling benar. Jangan sampai ada kelompok lain masuk dalam hati kita, merobek-robek akidah kita, sehingga kekuatan akidah kita semakin hari semakin kokoh dan tidak akan mampu diporak-porandakan oleh kelompok akidah yang lain. Betapapun mereka mengatakan yasinan bid'ah, manakiban bid'ah, tahlilan bid'ah, apa mana, ziarah kubur bid'ah, apa mana, sholawatan bid'ah, selamatan bid'ah. Biarkan mereka mengatakan bid'ah, 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 akan tetapi semakin mereka mengatakan bid'ah, akan sekian ribu kali bid'ah yang mereka bid'ahkan akan tetap kita laksanakan. Tepuk tangan. Itu kalau kita punya keyakinan kuat bahwa pemahaman keagamaan yang kita miliki adalah paling benar. Tapi kalau pemahaman keagamaan kita tidak kita yakini, maka kita akan gampang ceroboh dan manut gerakan mereka, karena rata-rata mereka punya duit. Lek neng gene NU kumpulan ngeten iki kongkon urunan. Halo, kongkon urunan nggih napa mboten? Pak Camat sampun urunan apa dereng? Sampun, kabari kanca-kanca, wah Pak Camat lowoman. Lek nang ngene NU niku kumpul mesti kongkon urunan. Pertanyaannya adalah, mulai dulu hingga saat ini NU urunan niku panjenengan tambah sugih apa tambah melarat? Tambah sugih kan? Itu menunjukkan bahwa semakin kita banyak sedekah, semakin rizki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kelompok HTI Salafi Wahabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain itu mboten kengken urunan, tapi sampean lek gelem ngaji niku malah disangoni. Ayo coba disangoni, gelem budal apa ora? Gelem budal apa mboten? Nah, pertama sangoni, ngeles gelem melok pisan ditelepon maneh, telepon gak diangkat diparani, wes ditelawateni terus menerus seperti itu. Lah mereka ini sekarang sudah mulai terang-terangan melakukan perlawanan terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sebagai warga NU harus punya keyakinan yang kuat bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah penafsiran keagamaan yang paling benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa kita? Betul ngantuk ya? Nah, saya hanya menekankan dari apa yang didhawuhi Pak Bupati tadi. Jadi kita jangan hanya bangga besarnya kita, jangan hanya bangga jumlah kuantitas kita, tapi mari kita bersama-sama membangun diri, memperbaiki kualitas diri. Ojo mek gur kumpulan yasinan tahlilan manakiban tok, tapi tidak pernah diberi pembekalan bagaimana membuat organisasi yang tangguh, organisasi yang siap bertanding dengan kelompok-kelompok lain. Sebab Indonesia ini ada, diakui atau tidak diakui, muasisnya adalah para kiai-kiainya NU. Makanya lek komitmen saking Pak Bupati wau luar biasa, kula gadah nyanyiane. RT ne NU, RW ne pamonge, Pak Lurahe, oh Pak Camate NU, Bupatine, Gubernure, Presidene. Iya, muslimat banome NU. Ini wali eling ini. Bapak jawaban Pak. Bapak ibune muslimat loh. Wayang muslimat dijawab. Balik di mana? Bapak ibune muslimat, cacae Mbak Yune patayat tahlilan ben malam
lek wis mari mesti nyangking atullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Allahumma sholli ala Muhammad. Satu. Nomor dua, kita tidak boleh bangga dengan banyaknya kita, tapi orang yang banyak ini adalah menjadi potensi kemandirian ekonomi, baik kemandirian ekonomi institusi maupun kemandirian ekonomi jamaah, anggota jamaah. Kalau wau sampun diaturaken warga NU itu kelas menengah ke bawah. Kalau kelas menengah ke bawah ini dididik dengan baik, dikelola dengan baik, punya komitmen kuat terhadap penguatan ekonomi, maka itu akan menjadi penguatan dan kemandirian ekonomi. Warga NU kita itu luwih seneng blonjo neng gini Indomaret Alfamaret daripada blonjo neng gini tonggone dewe. Alfamaret Indomaret regane lebih mahal cuman karena adem akhirnya seneng neng kono, sementara tonggone dewe regane luwih murah. Yo batine digawe mondokne anake, gawe nyekolahne anake, digawe genduren. Lek genduran sampean mesti di lek Indomaret nanti genduren boten, gak tahu dibagi dengan kita. Oleh karenanya komitmen terhadap penguatan ekonomi harus dari ideologi ekonomi dari masing-masing kader Nahdlatul Ulama. Kalau semuanya punya ideologi ekonomi, saya yakin kemandirian ekonomi akan cepat terwujud. Teskis yang sudah berjalan adalah Lazisnu. Lazis niku ada penguatan yang luar biasa. Kalau kepingin tanglet duit 500 repis niku lek ijen kanggo napa mboten? Mboten nggih. Saman numpak sepeda motor, duit 500 repis lugur, wis oleh 50 meter, saman baleni mboten? Nah, itu menunjukkan lek 500 repis gak patek payu. Lho lek 500 repis dicemplung ning ngene kaleng isuk 500 sore 500 berarti sedina 1000. Lek sedina 1000 30 dina berarti 30.000. Lek misale satu ranting ada 500 kaleng, per kaleng 30.000, satu bulan sama dengan akan nemu berapa ribu juta? Kesuwen aku wis apal 15 juta. Kalau masing-masing ranting itu mendapatkan angka 15 juta per bulan, maka itu menjadi modal awal untuk kemandirian ekonomi. Siap kita. Nah, kalau sudah siap saya yakin cocok karo bengoke. Masya Allah. Nomor terakhir, jadi pengurus NU ini benar niat khidmah, jangan mencari ma'isyah seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Jadi pengurus NU itu kudu ikhlas. Insya Allah lek panjenengan khidmah serius, semua persoalan kehidupan itu akan diselesaikan oleh Allah. Semua sudah. Nun saya kula cerita titik. Kula niki mantan ketua KPU, bayaran kula 15 juta. Mari ngono gak dadi KPU blas, akhirnya yo gak oleh bayaran blas. Bojo mecoco ae. Lah apa mari oleh bayaran gak oleh bayaran. Tapi kula yakinkan selama kita itu semua persoalan akan diselesaikan oleh Allah, dan itu benar. Anak yo manut, rezeki yo mengalir dengan sendirinya. Makanya ya Allah kok gak biyen-biyen aku mulai belajar serius khidmah nang ngene NU, tapi itu kudu yakin. Nah, supaya semuanya akan bisa terjadi, supaya semuanya berhasil, program apapun bisa berhasil lek pengurus rukun, pengurus gak gondoan, mangkelan, puri. Tasik wonten wong Wonayu sing gondoan? Kathah. Wong ya teko. Nggih, aku ya roh, kopiahe ireng. Nah, jadi pengurus NU kudu rukun. Ibu-ibu, halo.
Oh, halo kok jawabnya halo. Halo. Hai. Oh, pinter anak-anak. Nah, panjenengan benisuk nang pawon. Neng pawon niku kathah bumbu. Brambang, bawang, lombok, uyah, terasek, tumbar, merica, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nate ganyang setunggal? Ganyang terasek nate? Mboten. Ganyang brambang abang nate? Mboten enak nggih? Mboten enak. Tapi kalau bumbu-bumbu itu dimasukkan dengan wajan dengan apa namanya susunan yang pas, maka mari digoreng, delenek layah, diulet, diwehi terasek, akhirnya jadi sambel. Enak napa mboten? Enak napa mboten? Enak. Demikian juga ngurusi NU itu berbagai macam karakter dan keinginan, tapi rukun jadi satu. Apapun yang terjadi, persoalan apapun yang ada akan bisa diselesaikan dengan rukun, karena rukun akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yupainten marut kelopo cekap semanten atur kula mangan kupat dina riyaya menawi lepat nyuwun ngapura. Kami ucapkan selamat kepada pengurus MBCNU, mudah-mudahan bisa berkhidmah secara maksimal, bisa mengkorelasikan antara program PB, PW, PC dan MBCNU sampai ke tingkat ranting, sehingga NU akan menjadi kekuatan yang luar biasa dan benar-benar menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keberlangsungan faham ahlussunnah wal jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah amanat Ketua PCNU Sidoarjo. Disampaikan terima kasih.